Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa. Eh, Bertemu lagi dengan saya, Gigi Satya Putra. Kali ini kita akan membicarakan mengenai KRS online. Di sini kita akan mengupas atau membahas eh, konsep KRS online di WBI ini secara keseluruhan. Jadi tidak parsial. Kita membicarakannya dari semua user yang terlibat. Dalam hal ini adalah user mahasiswa dan dosen wali. Ya. Oke. Nah, ini adalah tahapan KRS online yang eh, berlaku di WBI. Pertama adalah registrasi, kedua pemilihan mata kuliah, ketiga submit data rencana perkuliahan ke dosen wali, keempat dosen wali melakukan review terhadap rencana perkuliahan, kelima, jika keputusan dosen wali menyetujui, maka data mata kuliah dari KRS akan masuk ke tabel nilai. Selanjutnya, dosen wali juga bisa memutuskan untuk memberikan kesempatan agar mahasiswa bisa merevisi data KRS. Jadi, sebelum dosen wali menyetujui, jika dosen wali setelah melakukan review, melihat bahwa mahasiswa ada sebuah mata kuliah yang tertinggal pada saat dia submit, maka dosen wali akan mengembalikan status dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk merevisi data KRS-nya. Selanjutnya selesai. Jadi pada tahapan KRS online ini sebenarnya simple aja. Jadi mungkin satu orang atau satu pemohon ya, satu permohonan KRS dari mahasiswa itu bisa diselesaikan oleh dosen wali dalam waktu mungkin kisaran 5 menit deh. 5 menit. Jadi tidak sampai berminggu-minggu ya. Oke, selanjutnya setelah tahapan KRS online kita ketahui, nah ini ada prasyarat KRS online. Jadi yang pertama ya, biasalah ini administrasi keuangan ya. Jadi kalau mahasiswa masih ada kendala di administrasi atau keuangan, belum bayar uang kuliah misalnya, mahasiswa tidak bisa memanfaatkan atau mengajukan KRS. Jadi dia harus meminta keterangan dulu dari bagian keuangan kenapa portalnya diblokir. Ya. Terus yang kedua dosen yang ditugaskan menjadi wali mahasiswa. Jadi dosen yang bukan wali mahasiswa tidak usah mencari mana nih kok nggak ada yang mengajukan gitu loh. Kan udah rancu ya. Jadi kalau dia tidak ditugaskan menjadi wali mahasiswa maka tidak ada pengajuan dari mahasiswa yang masuk ke portal si dosen. Yang ketiga adalah data kelas kuliah masing-masing program studi sudah final. Nah, ini sangat krusial karena eh, ini harus benar-benar dibahas. Data kelas kuliah ini harus benar-benar final gitu. Jadi ketika mahasiswa misalnya semester 1 ya, ada 8 mata kuliah yang dia lihat di portal. Nah, tiba-tiba dari bagian akademik ada perubahan tuh, menghilangkan satu mata kuliah. Nah, ini bisa kelimpungan kita semua nih kalau seperti ini masalahnya. Jadi ya kalau bisa data kelas kuliah masing-masing program studi ini benar-benar final. Ditawarkan berapa mata kuliah pada setiap semester di satu program studi. Jadi mahasiswa juga tidak bingung ya. Jadi saya mahasiswa harus menjalankan 8 mata kuliah dengan bobot semuanya itu total 21 SKS. Jadi kan jelas ya, clear gitu. Oke, untuk selanjutnya lebih baik kita masuk ke cara pengajuan KRS online. Nah, ini saya sudah berada di halaman aplikasi login mahasiswa. Saya ambil dulu satu contoh mahasiswa.
WBE. Kebetulan nilainya bagus, jadi saya pikir nggak ada masalah ya. Saya contohkan. Nah, pada saat masuk kan jadwal kosong karena memang belum ada ya. Hal pertama yang dilakukan mahasiswa adalah masuk ke menu rencana studi. Nah, di sini bisa dilihat ya, KRS-KRS dari semester sebelumnya sudah disetujui tanggal 3 bulan 3, ini disetujui tanggal 23 bulan 9. Ini ada 2 KRS ya. Dia bisa lihat mereview ya. Di sini ada kelas kuliahnya, ada semester tempuh, ada kredit. Nah, ini ada SKS teori, praktek, ini praktek lapangan. Oke. Nah, ini untuk tahun ajaran 20211 ya. Ini artinya tahun 2021 semester ganjil akan diajukan KRS. Pertama sekali dia harus menambahkan atau mengisi form registrasi agar nanti muncul satu record di sini untuk mengedit data kelas kuliah. Oke, kita masukkan aja ya. Alamat, isi alamat rumah sesuai dengan KTP, atau kalau lagi ngekos ya alamat kosnya juga bisa mungkin ya. Saya buat aja di sini. Ini hanya contoh ya. Jalan Kapten Batu Sihombing, alamat kampus kita. Nomor handphone adalah nomor handphone mahasiswa yang aktif ya. Kan bisa aja pada saat mendaftar di WBE dia pakai nomor yang satu ya. Ketika udah kuliah 2 tahun nomor hilang, berganti, bisa aja. Ini nomor handphone yang bisa dihubungi oleh dosen wali Anda. Jadi ya, kalau bisa nomor handphone ini juga yang terkait ke WA ya. Misalnya ini misal ya. 2222. Nah, ini nomor HP ayah atau ibu. Pilih salah satu ya. Misalnya ini. Nah, ini SPP semester yang kemarin, isikan aja tanpa memakai tanda koma ya, adik-adik. Jadi misalnya semester kemarin dia bayar uang, bukan semester kemarin sih seharusnya, semester ini ya. Nah, dia membayar uang SPP semester ini sebesar 2 juta. Ketik aja 2 juta ya. Dihitung ya. Nih. Oke ya, betul 2 juta. Sekarang kalau sudah benar disimpan. Oke. Nah, ini statusnya daftar ya. Daftar nomor handphone. Oh, mungkin ketika dilihat kembali ya, data ini mungkin kayaknya ada yang salah ini ya. Misalkan ada yang salah, ya diedit aja lagi. Edit data registrasi. Misalnya SPP semester ini dibayar 2.500.000. Simpan lagi. Dia akan berubah ya. Nah, ini selanjutnya ya. Kalau sudah benar data registrasinya adalah jangan buru-buru submit KRS karena belum ada pilihan kelas kuliah. Jadi kalian harus memilih mata kuliah. Misalkan kemarin dia semester tempuhnya ini semester 4 ya. Harusnya planning untuk KRS ini di tahun ini dia di semester 5 gitu loh. Oke, ini bagaimana nih? Oke. Nah, ini perhatikan kodenya ya. Ini ada 11A1, 11A2 ya. Nah, kode yang pertama ini adalah kode prodinya ya. Untuk MPI adalah 1 digit, yang kedua adalah semesternya ya. Nah, ini kan dia di semester 5 ya. Kalau untuk mencarinya ketik aja di sini 15 ya. Nah, ini akan terfilter. Ini semua mata kuliah di semester 5 prodi MPI. Ya, kalau misalnya ingin pilih semua, pilih aja semua ya. Ini sangat simple. Cari lagi. Tadi 151 udah, sekarang 152.
terus 153 sistem informasi manajemen, dan 154 EB ya. Oke. Mungkin mahasiswa ini tidak tahu harus diambil semuanya ya. Ya dia mungkin merasa cukup ya. Mungkin ini udah 11 SKS dah, 11 SKS gitu. Anggap aja seperti itu ya. Tutup sekarang disubmit ke dosen walinya. Oke, dosen walinya Pak Vincentius Matondang. Total SKS yang diambil 11 dan seterusnya. Nomor handphone, nomor HP ayah ibu, SPP terakhir. Submit. Nah, ini statusnya berubah ya dalam proses. Nah, diajukan ke dosen wali. Coba dia pengen lihat dulu KRS-nya. Oh, ini udah yakin misalnya kayak gini. Oke, dari sisi dosen walinya, nah di sini Pak Vincent Matondang akan melihat ya siapa nih mahasiswa yang pengen di-approve. Nah, ini ada adik ini tadi ya, adik Alfred Nobel Sihaluho. Nah, untuk sisi dosen wali ya, ini kan ada banyak menu nih. Ini filter dari yang apa? Dari seluruh mahasiswa yang diwalikannya. Nah, ini dari seluruh data walinya itu yang belum KRS siapa aja akan kelihatan. Nah, yang ini sedang mendaftar KRS dan yang paling atas adalah yang approval ya, menunggu approval. Jadi misalkan Pak Vincent ingin melihat data perwalian di tempat beliau. Siapa aja nih mahasiswanya nih? Oh, ada 46 orang. 44. Wah, ini salah ini. Harusnya 44 ya. Jadi ada banyak nih. Pengen tahu dia nih, mahasiswa yang ini data akademiknya gimana. Bisa di-download ya. Nanti akan terlihat nih semua data nilai dalam format Excel. Di perwaliannya Pak Vincent ya. Oke, dia pengen lihat siapa yang belum KRS nih tempat. Nah, inilah yang belum KRS. Ada 38 orang. Oke, terus yang sedang mendaftar KRS. Nah, ini yang sedang mendaftar KRS ini kan dia adik-adik ini lagi pilih-pilih nih. Ya ini masih nol ya, belum ada yang dia pilih gitu. Nah, ini adik yang bernama Nita Rentauli ini sudah mendaftar 17 gitu loh. Nah, kan Pak Vincent selaku dosen wali juga kan bisa memantau ya ini sama-sama angkatan 2019. Seharusnya SKS yang dipilih sama ya. Karena kan semester tempuhnya sama gitu loh. Ya bisa dikomparasi lah, bisa dilihat deh. 17 SKS apa aja, dia yang kurang apa aja. Nah, ini ada 7, yang tadi ada 6. Terus bagaimana dosen wali mengetahui kelas kuliah yang ada di prodinya gitu. Nah, Pak Vincent bisa melihat di sini nih. Ya, data kelas kuliah prodi, diklik aja nanti akan muncul di tab baru ya. Nah, ini untuk di semester 5 nih. Ada berapa mata kuliah yang ditawarkan? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini kan 157A, 157B. Berarti ini kan ada satu mata kuliah yang dibagi menjadi 2 kelas. Nah, mahasiswa kan untuk mengetahui dia di grup mana, A atau B kan bisa menanyakan ke akademik. Jadi, yang wajib ada itu sebenarnya yang ini ya, dari nomor 33 sampai 38 dan selanjutnya ini atau ini gitu.
Oke, tadi ya Pak Vincent bisa mengetahui nih mahasiswa yang lagi mendaftar ini gimana nih, kok stepnya terhenti, kenapa? Bisa bertanya ya, hubungi aja nomor HP-nya, sudah ada di sini. Tapi menghubunginya bukan dari aplikasi ini ya, dari handphone Bapak Ibu lah. Aplikasinya nggak secanggih itu soalnya. Oke, tadi ya ada adik yang mengajukan, dia sudah submit. Submit ini ada adik Alfred Nobel Sihaloho, diajukan tanggal 9 jam 7.28. Nah ini ada pilih angkatan ya, ini untuk memfilter nih. Nanti kan ini ada banyak ini, ada banyak, bukan cuma 3 ya. Jadi bisa dipilih nih, mungkin di angkatan 2019. Nah, nanti akan muncullah record adik-adik yang NIM-nya tuh dari tahun 2019 ya, hanya 2019. Nah, ini bisa dibandingkan nih, total SKS yang diajukan gitu loh. Harusnya seragam ya, harusnya seragam. Misalnya yang ditawarkan 21 SKS, 21 SKS itu. Semuanya 21 SKS, tidak ada yang 10 misalnya atau 11 gitu. Di sini kan kejelian dari dosen wali untuk menganalisa ya, bisa menggunakan seluruh UI yang ada di sini. Ya kalau mau lihat apa sih yang ditawarkan di semester 5 gitu. Cari aja di semester 7 apa aja. Harus diambil semua enggak? Nah, ini kan harus dikonsultasikan lagi ke akademik ya. Yang mana yang pilihan, yang mana yang ini. Tapi rata-rata seharusnya ini paketnya sama. Jadi total SKS yang ada itu harusnya sama ya. Seharusnya. Mungkin kalau ada yang ngulang atau ngulang mata kuliah ya, misalnya dia tidak lulus, dia mengulang, mungkin ada agak berbeda sedikit lah gitu loh. Karena kan di WBI tidak ada pemilihan SKS berdasarkan indeks prestasi. Kalau di kampus lain maybe ya, mungkin ada misalnya di atas 3,4 indeks prestasinya, dia boleh ambil mata kuliah 25 SKS, boleh ambil ke atas. Ya boleh aja sih kalau mau. Kayaknya agak keteteran sih nanti. Nah, sampai di sini apa yang dilakukan oleh Pak Vincent? Saya di sini kan dilihat, oh dia cuman 11 SKS nih. Lihat di sini. Ini kan ada banyak nih. Dia salah ini sebenarnya. Jadi dosen wali bisa mengisikan catatan ya, catatan di sini. Tolong diperiksa pemilihan kelas kuliahnya. Saya berikan kesempatan untuk memperbaiki KRS. Nah, dosen wali harus memilih opsi yang ini ya, berikan kesempatan untuk edit KRS, jangan final. Pilih ini, simpan. Oke, datanya akan hilang dari tabel yang ini dan akan muncul di tabel yang ini. Oke, dari sisi si mahasiswa, dia akan melihat, misalnya kita refresh ya halaman ini. Oh, ini ada catatan nih dari dosen walinya. Tolong diperiksa kembali pemilihan kelas kuliahnya. Saya beri kesempatan untuk memperbaiki KRS. Ada apa ini? Mungkin tadi agak salah ya pesan saya. Harusnya sepertinya ada mata kuliah yang kurang. Ya semacam itulah. Bisa di ini. Oke, dia pilih apa yang salah ya? Coba dia cari 1, 5,
Nah, ini 155, 156, 157A atau B dia belum pilih. Ya, silahkan pilih aja lah kalau gitu. Tambah 156 tambah 157A tambah, rupanya dia keterusan ya, 157B dia buat. Oh, dia tengok lagi kan, kok ada manajemen strategik 2 gitu. Nah, inilah kesempatan dia bertanya atau bertanya langsung ya ke akademik, bisa via chat atau via email. Nah, dia berada di grup apa? Biasanya sih dari ketua Komting harusnya sudah memberitahu ya. Itu kan perpanjangan tangan akademik ya. Mungkin dia ini di grup A. Nah, kalau dia itu di grup A, nanti kan ada pilihan B, dia bisa hapus ini. Are you sure delete this data? Ya, sure aja lah. Kenapa enggak? Oke, setelah dilihat-lihat lagi, oke, dia sudah asik nih kayaknya. Nah, bagaimana memilih kelas yang mengulang? Misalnya di semester 3 ya, dia ada nilai jelek ya di semester 3. Cari aja yang 3. Apa dia? Oh, kayaknya dia ada yang jelek nih di aplikasi komputer atau apa. Dia bisa pilih sih sebenarnya. Itu kan tergantung kejelian dari dosen wali memperbolehkan atau tidak gitu loh. Ya kalau misalnya tidak memperbolehkan ya balik lagi lah, dosen wali pesan tidak boleh mengulang misalnya. Atau kalau dia mau pilih ke atas ya 17, mungkin terlalu semangat ya, ambil lah nih ekspor impor, pengen tahu ya. Tergantung dosen walinya juga boleh ambil atau enggak. Jadi kalau misalnya dosen walinya nggak boleh ambil ya dia tidak boleh. Tapi untuk sementara case ini kita coba seperti ini aja ya, sampai di 157A. Oke, sekarang kita tutup, submit kembali. Nah, sekarang dia melihat, oke, dia sudah 20 SKS yang bakal dia jalani, ada 7 mata kuliah. Sekarang kita pantau lagi dari sisi dosen wali. Nah, ini ada lagi nih, adik yang ini. Coba kita approve. Oke, catatan dosen wali yang kemarin. Oke. Kalau ada yang mau ditambahkan, mungkin hasil submit kedua, oke. Dua, oke. Lanjutkan misalnya. Nah, kalau misalnya dosen wali sudah oke dengan ini ya, silahkan dibuat opsinya final, kemudian simpan. Nah, di sini actionnya sudah final ya, nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Ya, selanjutnya dosen wali melakukan approval ke adik-adik yang lain. Misalnya ke yang ini, Saprianti atau ke Winnie Nenggolan. Bagaimana dari sisi adik Alfred ini ya? Saya sudah login, refresh. Oh, hasil submit kedua oke, lanjutkan. Berarti dari dosen walinya sudah oke ya. Disetujui tanggal 9 jam 19.41. Ini kan simulasi ya, jadi memang agak cepat jadinya selesai. Oke, dia lihat KRS-nya, dia bisa cetak kalau mau cetak. Oke, adalah data KRS-nya adik Alfred Nobel Sialoho. Dia bisa simpan ya, download dalam bentuk PDF. Nah, selanjutnya bagaimana nih setelah selesai KRS? Nah, adik-adik mahasiswa harus masuk ke menu jadwal ya. Atau sekarang by default dia sudah masuk ke menu jadwal. Nah, ini sering terjadi ketinggalan atau tidak login
tidak join kelas kuliah. Nah, ini kan dia langsung masuk ke jadwal, ini jadwal mahasiswa. Nah, ini langsung ketahuan nih, hari Senin jam 10. Nama jadwalnya ini, dosennya Profesor Dr. Insinyur Darwin Sitompul M.Eng, Sistem Informasi Manajemen. Oke, kalau seandainya ini kan satu jadwal, satu kelas kuliah, jadi nggak ada masalah ya. Yang jadi masalah kan kalau jadwalnya bercabang ya, satu mata kuliah misalnya agama. Jadi ada agama Islam, agama Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha gitu. Dia pilih yang mana gitu. Ya perhatikan juga di jadwalnya nih. Misalnya dia beragama, adik itu beragama Islam. Dia harus pilih jadwal yang agama Islam, jangan pilih agama yang lain. Nanti kan namanya akan terdaftar di kelas agama yang lain, padahal dia agama Islam misalnya. Oke, ini strike aja nih, join kelas aja langsung semuanya. Tolong dibaca nih, paling lambat 4 minggu. Ya, kalau misalnya tidak join kelas, tidak terdaftar pada tabel absen dan tabel nilai. Ya, harus diperhatikan baik-baik ya. Ini. Jangan sampai terjadi lagi. Oke, langsung join kelas aja nih. Sudah join, sudah join. Oke, sudah join. Nah, oke. Seharusnya sampai di sini proses dari KRS dari sisi mahasiswa sudah selesai. Setelah dia join kelas, ikutilah perkuliahan dari pertemuan pertama sampai pertemuan akhir. Nah, ini tandanya join kelas. Nah, kebetulan nih ada mata kuliah yang diampu oleh Pak Vincent Susmatondang ya, dosen wali dari adik ini tadi. Dia bisa kita coba lihat di tempat Pak Vincent ya. Ada perkuliahan nilai misalnya. Oh, belum bisa dilihat ya. Mohon maaf belum bisa dilihat karena belum generate BAP. Ini kita bahas di pertemuan yang lain ya, khusus mengenai BAP. Jadi nanti kalau sudah BAP yang di generate, nanti nama adik ini yang sudah join kelas di mata kuliah manajemen strategik yang diampu oleh Pak Vincent Matondang, dia akan muncul nih di menu presensi. Kalau dia tidak join kelas, dia tidak muncul. Demikian juga dinilai. Jadi sepertinya sudah clear ya. Nah, ada perubahan yang cukup signifikan dari proses KRS online semester yang sebelumnya gitu. Nah, semester yang sekarang ini saya menghilangkan fitur perbaikan KRS ya, karena saya pikir tidak ada manfaatnya juga sih ada perbaikan KRS kalau dari dosen wali sudah bisa menganalisis atau tidak melakukan kesalahan ya. Dan kan dosen wali kan sudah bisa navigasi ke mata kuliah yang ditawarkan. Jadi bisa melihat tuh di semester 3 apa aja yang harus diambil. Jika tidak diambil kenapa gitu. Perhatikan juga nih, ini kan ada yang sama nih. Kok semester 3 banyak kali. Ini karena di semester 3 nih mungkin mahasiswanya banyak ya. Jadi dibagi menjadi 2 grup, ada grup A, ada grup B. Masing-masing mata kuliah ini menjadi 2 grup gitu. Nah, bagaimana untuk mengetahui grupnya ya, mahasiswa biasanya diberitahu oleh akademik dia akan berada di grup mana. Jadi sudah cukup simpel sebenarnya untuk masalah KRS online ini. Dari sini dosen wali sudah bisa menganalisa ya.
Sudah bisa melihat nih, ini NIM 20, NIM 20. Nah, ini udah bener ya. Total SKS-nya sama nih. Pasti mata kuliah yang diambilnya sama. 8 SKS, perintisan bisnis. Nah, dia di grup B nih. Ya, mungkin dia sudah diberitahu akan berada di grup B. Nah, ini juga dia di grup B. Mungkin juga ada diberitahu. Nah, di bawahnya ada rekod akademis. Jadi dosen wali nggak perlu nyari lagi ya. Dari sini dia bisa analisa nih. Ini panelnya untuk menganalisa. Wah, ya ini mahasiswanya bagus nih. Udah 41, IPK-nya sekian. Oke, sepertinya sudah cukup pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan saya tidak melantur kemana-mana ya, karena membuat video ini saya sambil berpikir juga sih kalau ada error atau gimana. Seharusnya ada bagian editing, tapi ya udahlah, apa adanya dulu. Oke, Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa semua, saya akhiri saja pembahasan mengenai KRS online ini. Tetap sehat, tetap semangat, jayalah terus VBI. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.